Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan sosial individu. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang pengertian perkembangan sosial. Ada dua para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial. Yang pertama, Muimin. Dia mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial slave atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Ada juga Hurlock yang mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma atau aturan dalam lingkungan kehidupan anak. Perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial individu mengikuti suatu pola, yaitu urutan perilaku sosial yang diatur, di mana pola tersebut sama untuk setiap anak secara normal. Dalam perkembangan sosial anak, terdapat beberapa ciri dalam setiap periodenya. Berikut adalah ciri yang merupakan karakter perkembangan sosial pada masa bayi dan masa prasekolah. A. Sosial pada masa bayi. 1-2 bulan belum mampu membedakan objek dan benda. 3 bulan, otot mata sudah kuat dan mampu melihat pada orang atau objek yang diikuti. Mampu membedakan suara, tersenyum bila orang yang dikenali datang. 4 bulan, mampu memperlihatkan tingkah laku, memperhatikan orang berbicara, tertawa dengan orang di sekitarnya. 5-6 bulan, tersenyum dengan bayi lain, bereaksi berbeda terhadap suara yang ramah dan tidak. 7 bulan, kadang-kadang menjamba, agresif, mencakar. 8 bulan, memegang, melihat, merebut benda. 9 bulan, mengikuti suara-suara dan tingkah laku yang sederhana. 10-13 bulan, bermain dengan permainan, mengenal larangan. 14-18 bulan, tertarik terhadap bayi lain, ingin dekat dan berkomunikasi dengan orang dewasa. 19-24 bulan, mampu melakukan aktivitas sederhana, menggunakan alat permainan sebagai alat untuk hubungan sosial, bermain bersama tanpa interaksi. B. Hubungan sosial selama prasekolah. Karakteristik perkembangan sosial pada anak masa prasekolah antara lain: 1. Membuat kontak sosial dengan orang di luar rumah. 2. Mulai senang membentuk kelompok. 3. Ingin dekat dan berkomunikasi dengan orang dewasa. 4. Terjadinya comparative play. 5. Memilih teman bermain. 6. Mengurangi tingkah laku bermusuhan. C. Perkembangan sosial selama taman kanak-kanak. Pada saat ini, anak ternyata memiliki kemampuan untuk memilih kawan bermainnya, dan ia juga dapat menyesuaikan tingkah lakunya bila bermain dengan teman yang berbeda jenis kelaminnya. Akan tetapi, biasanya mereka mencari teman bermain dengan jenis kelamin yang sama. Alasan mereka berteman karena memiliki kesamaan yang dalam minat, kegiatan bermain, dan tingkat yang sama dalam perkembangan mentalnya. Juga biasanya pada saat pulang ke rumah, ia akan menceritakan semua pengalaman yang terjadi di sekolah kepada orang tuanya. Disinilah pentingnya peranan orang tua untuk membiasakan diri memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang dalam menanggapi perhatian cerita anak-anaknya, agar siara di kemudian hari dalam menghadapi masalah tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan kepada anggota keluarganya. Juga peranan guru sangat penting karena ia sebagai pengganti orang tua, maka saat taman kanak-kanak ia harus menunjukkan kasih sayang perhatian kepada para muridnya. Perkembangan sosial anak-anak. Semakin bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks.
Dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang amat kompleks. Dari kutipan di atas dapatlah dimengerti bahwa semakin bertambah usia anak, maka semakin kompleks perkembangan sosialnya. Dalam hati mereka semakin membutuhkan orang lain. Masa anak-anak atau childhood berlangsung pada usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Dari perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk pada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Dalam perkembangan, kematangan sosial anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, diantaranya 1. Membangkang atau nativisme, 2. Agresif atau aggression, 3. Perselisihan atau bertengkar, 4. Menggoda atau teasing, 5. Persaingan atau rivalry, 6. Kerjasama atau cooperation, 7. Tingkah laku berkuasa atau ascension behavior, 8. Mementingkan diri sendiri atau selfishness, 9. Simpati atau sympathetic. Pada masa inilah ada istilah geng yang dibentuk dalam kelompok dan yang masing-masing diberi nama sandi. Ada lencana kelompok, peraturan anggota, lembaga bertemu tertentu, pimpinan yang diakui, dan tujuan yang spesifik atau kegiatan sosial yang bercorak kelompok sosial remaja. Dengan demikian, rasa kesatuan kelompoknya semakin kuat. Anak-anak ini merasa bebas bila berada di dalam kelompoknya, juga dia tanduk dengan pimpinan kelompok tersebut, sehingga ia akan menyesuaikan tingkah lakunya. Formasi dari kelompok yang serupa inilah yang akan menandai minat kemudian hari pada pembentukan persaudaraan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, kumpulan masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat atau sosial dewasa. Sebaliknya, bagi anak yang terisolasi akan bisa menimbulkan kesulitan bagi dirinya dalam mengikuti kegiatan anak yang normal, karena ia bersifat K. Biasanya anak tunggal seperti ini memperoleh peraturan yang ketat di rumah dan orang tua dengan keras membentuk tingkah laku anak. Apabila bertemu kasus seperti ini, guru di sekolah dapat memberikan bimbingan melalui konseling. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. A. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. B. Kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. C. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak independen, akan tetapi dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial masyarakat dan kelompok akan diperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. D. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan lembaga. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik
yang belajar di lembaga pendidikan atau sekolah. Kapasitas mental, emosional, dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan bahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan peribahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang akan menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Teman sebaya. Semakin bertambah umur, si anak makin memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan teman-teman sebayanya. Sekalipun dalam kenyataan perbedaan umur yang relatif besar tidak menjadi sebab tidak adanya kemungkinan melakukan hubungan-hubungan dalam suasana bermain. Menurut Mujis dan Reynolds, hubungan sebaya sangat penting bagi perkembangan anak. Teman-teman memberikan komprehensif perkawanan dan dukungan kemungkinan anak untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial relasional yang tidak dilakukan sendiri. Yang penting bagi perkembangan keterampilan sosial anak. Pendidikan yang baik tentu akan memberikan sumbangan yang baik pula pada semua bidang pertumbuhan individu. Keragaman budaya. Bagi perkembangan anak didik, keragaman budaya sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral mereka. Ini terbukti dengan sikap dan perilaku anak didik selalu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada masa-masa perkembangan sosial, seorang anak didik akan mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya yang berkembang di masyarakat, baik budaya yang membawa arah perilaku yang positif maupun budaya yang memberikan arah perilaku yang negatif. Media sosial. Media massa adalah faktor lingkungan yang dapat merubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat melalui proses-proses. Media massa juga sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan seseorang dengan adanya massa. Seorang anak dapat mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat. Media massa dapat berubah perilaku seorang ke arah positif dan negatif. Faktor mendukung perkembangan anak diantara lain: 1. Terpengaruhi kebutuhan gizi pada anak tersebut. 2. Peran aktif orang tua. 3. Lingkungan yang merangsang semua aspek perkembangan anak. 4. Peran aktif anak. 5. Pendidikan orang tua. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Merci.